Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang siswa dan siswi kelas 10 TV di SMK Broadcast Pertelevisian Cakrabuana tahun pelajaran 2020-2021 dalam program pembelajaran jarak jauh di channel Cakbun TV. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini Ibu ingin memperkenalkan diri. Saya, Ibu Neneng Supartiwi, selaku Guru Bahasa Indonesia di SMK Broadcast Pertelevisian Cakrabuana. Baik, langsung saja. Sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, kita awali dengan memperkenalkan tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran ini ada kompetensi dasar. 3.1 adalah siswa dapat mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 3.2, siswa dapat menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, pastinya kalian sudah paham atau sudah mengetahui dan sudah menerka kita akan belajar apa, akan menyampaikan materi apa dalam tujuan pelajaran yang disampaikan ini. Ya, benar. Kalian akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih teks laporan hasil observasi ini? Yuk, mari kita lihat lagi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi untuk menjelaskan suatu objek dari hasil pengamatan serta memaparkan fakta-fakta secara jelas dan terperinci. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa teks laporan hasil observasi itu adalah berisi informasi serta menjelaskan suatu objek dari hasil pengamatan yang memaparkan fakta-fakta secara jelas dan terperinci. Jadi dapat diketahui bahwa teks laporan hasil observasi yang akan kita buat ini adalah sebuah informasi yang berisi fakta-fakta secara jelas dan terperinci dan dilakukan dari hasil objek dari hasil pengamatan. Oke, nah dari teks hasil laporan observasi ini, ada fungsi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai suatu informasi atau dokumentasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, fungsi teks laporan hasil observasi itu adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai suatu informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, jika teks laporan hasil observasi tidak dapat dibuktikan dengan kebenarannya, maka fungsi tersebut adalah tidak ada dalam hasil teks observasi. Nah, itu adalah sebagai fungsinya. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan. Nah, tujuan teks laporan hasil observasi ini adalah melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan. Nah, tujuannya adalah melaporkan, berarti melaporkan hasil yang sudah diobservasi secara sistematis dan objektif berupa hasil yang diamati untuk memecahkan suatu persoalan. Jadi ketika kalian diberi tugas atau mendapatkan tugas sebuah hasil observasi atau membuat hasil observasi dapat dilakukan dengan cara pengamatan untuk mengamati suatu persoalan sehingga persoalan itu dapat terpecahkan. Demikian. Selanjutnya, di sini ada struktur isi teks laporan hasil observasi. Nah, struktur ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Nah, dalam pendahuluan ini, teks laporan hasil observasi berisikan pengantar atau pembuka tentang penjelasan secara umum. Jadi, di dalam membuat struktur isi teks laporan hasil observasi itu, di dalam pendahuluan ada pengantar atau pembuka sebelum masuk ke dalam inti atau isi, ya. Kemudian yang kedua, isi. Di dalam isi teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur. Yang pertama adalah definisi umum. Nah, definisi umum ini adalah pengertian dasar laporan dari yang diamati. Jadi, bagaimana caranya? Ketika kita sudah mengamati, definisikan secara umum. Itu biasanya di paragraf kedua. Kemudian definisi bagian atau rincian yang ditulis secara sistematis mengenai bahasan atau yang ditulis secara rinci di dalam teks. Kemudian yang ketiga, definisi manfaat. Definisi manfaat ini adalah merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan dari benda atau laporan yang diamati.
Jadi ketika kita membuat teks sebuah laporan, definisi manfaatnya itu apa? Dan orang yang membaca dan orang yang menyimak dalam laporan itu akan tahu, oh manfaat dari isi teks laporan hasil observasi seperti ini. Kemudian yang ketiga, penutup. Penutup adalah merupakan bagian kesimpulan dari bahasan dalam teks observasi. Penutup ini dapat kita awali dengan demikian, kemudian diakhiri dengan salam. Jadi demikian. Selanjutnya, nah ini adalah langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, berikut yang pertama adalah membuat judul. Judul ini yang disesuaikan dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi sebelum membuat judul itu, setelah diamati, setelah diobservasi, judul apa yang akan kita buat, yang akan kita sampaikan atau informasikan kepada si pembaca. Kemudian menyusun kalimat pembuka atau pendahuluan. Nah ini yang sudah disampaikan tadi, kalimat pembuka dan pendahuluan itu termasuk di awal. Ya. Kemudian yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi pernyataan umum. Deskripsi bagian dari manfaat serta saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Jadi di sini pernyataan umum deskripsikan, kemudian apa manfaat yang sudah disampaikan dalam hasil observasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah menulis kalimat penutup. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara membuat kalimat penutup yang disampaikan dengan kata demikian. Nah di sini Ibu ambil sebuah contoh tentang buah nanas. Tentunya kalian tahu ya, apa itu buah nanas dan seperti apa bentuknya. Nah, baik, di sini ada pendahuluan atau pembuka. Di sini ada pembukanya, buah nanas adalah jenis buah kesukaanku. Walaupun bentuknya unik dan berduri, tapi aku suka dengan buah itu. Apalagi buah nanas itu rasanya manis. Selain dikonsumsi langsung buahnya, banyak juga orang memanfaatkan buah nanas sebagai variasi jadi jenis makanan. Nah, itu adalah sebagai pendahuluan atau pembuka. Kemudian pernyataan umumnya. Berdasarkan hasil penelitian. Nah, itu disampaikan di pernyataan umum. Tanaman nanas atau dalam bahasa Latin Ananas commosus berasal dari benua Amerika. Kemudian tanaman tersebut menyebar ke segala penjuru dunia yang beriklim tropis. Pada abad ke-15, tanaman nanas masuk ke Indonesia sebagai pengisi lahan pekarangan, tetapi akhirnya meluas ke lahan daerah lainnya. Nah, itu adalah pernyataan umumnya. Kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu adalah bagian dari isi. Nah, isinya ini mengungkapkan tentang nanas atau Ananas commosus tergolong ke dalam famili Bromelaceae yang bersifat terestrial atau tumbuh di tanah dengan menggunakan akarnya dan akan hidup di lahan luas dengan hasil buah yang baik. Dari hasil buahnya, nanas cukup dikenal memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Berarti buah nanas ini dari deskripsi bagian sangat baik untuk nilai dari ekonomi Indonesia pada waktu itu. Dan sekarang pun buah nanas ini sangat baik untuk dikonsumsi oleh negara Indonesia. Nah, di sini ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini ada hal yang disampaikan, nanas memiliki banyak manfaat pada hampir semua bagiannya, yaitu untuk pangan, pakan maupun bahan baku industri. Kandungan gizi ini terletak pada buahnya. Buah nanas tidak hanya dimakan sebagai buah segar, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai macam makanan yang sudah disampaikan tadi ataupun minuman. Buah nanas mengandung nilai gizi cukup tinggi seperti protein, karbohidrat, fosfor, zat besi, vitamin A, dan juga vitamin B. Nah, sampai kepada penutup. Penutup ini disampaikan bahwa yang kita observasi adalah sudah selesai. Dan mengatakan bahwa laporan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita tutup dengan, demikian laporan hasil observasi yang dilakukan dari hasil pengamatan buah nanas yang dianggap menjadi nilai ekonomi yang tinggi. Terima kasih. Ya, itu adalah contoh bagian dari teks laporan hasil observasi. Nah, dari yang sudah kita sampaikan tadi tentang pengertian teks laporan hasil observasi, kemudian fungsi, kemudian tujuan, kemudian struktur, kemudian juga langkah-langkah yang akan kita buat.
Nah, untuk tugas latihan kalian bisa membuat apa yang tadi disampaikan oleh Ibu untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Ini adalah internet, tempat di mana orang-orang dapat saling terhubung, mendapatkan informasi, dan menghibur diri. Setiap belahan bumi dapat saling terhubung dengan adanya internet. Lalu, seberapa pentingkah internet untuk keberlangsungan hidup manusia? Maka dari itu, kamu harus tahu. Internet bukan cuma mesin pencari informasi saja. Internet telah masuk ke dalam pola kehidupan masyarakat. Bukanlah hal aneh apabila orang-orang di sekitar kita setiap hari mengakses internet. Internet bagaikan nyawa kedua untuk hidup kita. Statistik menunjukkan bahwa di tahun 2015, 88 juta orang Indonesia aktif di dunia maya dan akan terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet sangatlah menakjubkan. Dan saat ini kita telah mendengar istilah Internet of Things, sebuah gagasan umat manusia untuk memanfaatkan jaringan internet sehingga setiap benda di dunia nyata dapat saling terhubung. Saat ini, perangkat-perangkat wearable seperti smartwatch sudah banyak bermunculan di pasaran. Hal ini menandakan bahwa gagasan Internet of Things bukanlah hal yang mustahil. Teknologi diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia. Semakin canggih teknologi, semakin mudah pula manusia dalam melakukan aktivitas. Tanpa kita sadari, satu kaki kita telah menginjak masa depan. Masa depan di mana teknologi berdampingan langsung dengan manusia. Apakah itu masa depan yang baik untuk manusia? Bisa iya dan bisa juga tidak. Semua tergantung dari manusia itu sendiri. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.